Manusia memang tidak pernah luput dari sebuah kesalahan. Namun, bukan berarti kita menormalisasikan hal tersebut. Salah satu contoh kecil yang bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari yaitu pelanggar peraturan lalu lintas. Operasi kendaraan bermotor atau razia merupakan salah satu cara yang dilakukan kepolisian dengan tujuan memberikan efek jera kepada pelanggar peraturan lalu lintas dengan menerapkan sistem tilang manual atau denda. Hal ini itu merupakan cara yang tepat dilakukan kepolisian. Namun, ada beberapa celah atau kelemahan yang ditemukan dalam sistem tilang manual ini. Salah satu contohnya adalah keterbatasan fisik seorang petugas yang tentu saja merasakan lelah saat menjalankan tugasnya di jalan. Keterbatasan daya tampung juga menjadi suatu masalah, di mana seorang petugas mungkin hanya bisa menangani 1 atau 2 kendaraan di waktu yang bersamaan. Praktek suap juga terkadang menjadi sesuatu yang dimanfaatkan oleh para oknum untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Namun tidak usah khawatir, sekarang kita memiliki solusinya, yaitu pemanfaatan teknologi. Dan inilah yang akan kita bahas hari ini. Perkembangan teknologi terjadi dengan sangat cepat. Internet pertama kali ditemukan pada tahun 1969 oleh ARPANET. Dan sejak saat itu, teknologi berkembang dengan sangat cepat. Sekarang kita mengenal istilah Artificial Intelligence ataupun AI. Sebuah teknologi yang memungkinkan untuk mempelajari pada suatu kejadian dengan sangat cepat. Artificial Intelligence terbukti dapat membantu manusia di dalam memajukan kegiatan sehari-harinya. Salah satu contoh teknologi yang menggunakan Artificial Intelligence adalah kamera. Saat ini, kamera bukan hanya soal menangkap gambar atau video biasa saja. Namun, dengan adanya teknologi kecerdasan buatan, sekarang kita juga bisa merasakan fitur bokeh pada kamera smartphone kita. Namun, bukan itu saja. Kamera juga bisa digunakan untuk alasan keamanan, seperti penggunaan kamera pengawas atau CCTV. Kemudian, kamera juga bisa dilengkapi dengan fitur mendeteksi pergerakan, suhu panas, pengenalan wajah, pengenalan gestur tangan kamera infrared, dan masih banyak lagi. Pada era saat ini, teknologi tersebut juga dimanfaatkan oleh Kepolisian Indonesia untuk membantu dalam menjalankan tugas penertiban jalan. Kamera tersebut memiliki beberapa fitur pendeteksi yang sangat canggih, seperti mampu mendeteksi plat nomor kendaraan, mendeteksi apakah pengguna motor menggunakan helm atau tidak, mendeteksi apakah pengendara mobil menggunakan sabuk pengaman ataupun tidak. Dan jika kedapatan melakukan pelanggaran tersebut, maka sistem di kantor kepolisian akan mendeteksi siapa sih pemilik kendaraan tersebut dan di mana sih tempat tinggalnya. Maka dari semua itu, lahirlah aplikasi yang bernama ETLE atau Electronic Traffic Law Enforcement. Dan tentunya di dalam pembuatan semua sistem tersebut dibutuhkan fungsi algoritma yang mendukung dalam pengembangan sistem deteksi otomatis ini. Salah satu fungsi algoritma yang paling sering digunakan untuk membangun sistem otomatisasi adalah bahasa pemrograman Python. Awal mula terbentuknya Python yaitu pada awal tahun 1990-an yang dirancang oleh Guido van Rossum di Belanda. Awalnya, Python bertujuan untuk menjadi bahasa pemrograman yang mudah dibaca dan sederhana. Dengan memulai pengembangannya di Centrum Wiskunde en Informatika pada tahun 1989, Python pertama kali dirilis dengan versi 0.9 pada bulan Februari 1991. Dengan cepat menarik perhatian komunitas pemrograman, Python terus berkembang pesat seiring dengan kebutuhan akan bahasa
yang dapat diandalkan dan mudah digunakan dalam menghadapi kompleksitas teknologi yang terus berkembang. Lalu muncullah versi pertama dari Python atau Python 1.0 pada tahun 1994 dengan menambahkan fitur-fitur baru seperti sistem modul yang diperluas. Sementara seri kedua dari Python atau Python 2.0 diluncurkan pada tahun 2000 dengan menyediakan dukungan untuk pengelolaan memori otomatis. Dengan fleksibilitas, kekuatan, dan jumlah perpustakaan yang melimpah, Python tetap menjadi pilihan utama bagi para pengembang perangkat lunak dari berbagai tingkat pengalaman. Dalam implementasi menggunakan bahasa pemrograman Python, e-tilang bekerja dengan memanfaatkan sensor atau input seperti kamera untuk memantau lalu lintas. Ketika pelanggaran terdeteksi, program menggunakan perpustakaan Python seperti OpenCV untuk mengambil gambar kendaraan yang terlibat. Selanjutnya, dengan menggunakan perpustakaan pengenalan gambar seperti Tesseract atau OpenALPR, program mengenali plat nomor kendaraan dari gambar yang diambil. Data pelanggaran seperti waktu, tempat, dan jenis pelanggaran kemudian dicatat oleh program. Akhirnya, program mengirimkan pemberitahuan tilang kepada pemilik kendaraan melalui email atau pesan teks. Selain dalam sistem e-tilang, Python juga memiliki banyak penerapan yang relevan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah dalam analisis data. Dengan library seperti Pandas dan NumPy, Python memungkinkan analisis data yang cepat dan efisien. Python juga banyak digunakan dalam pengembangan aplikasi web. Framework populer seperti Django dan Flex memungkinkan pengembang web untuk membangun aplikasi web yang kuat dan dinamis dengan cepat menggunakan Python. Contohnya, situs web seperti Instagram, Pinterest, dan Reddit semuanya menggunakan Python dalam pengembangannya. Di bidang kecerdasan buatan atau AI dan pembelajaran mesin atau machine learning, Python juga menjadi bahasa yang dominan. Dengan library seperti TensorFlow, PyTorch, dan Scikit-learn, para peneliti dan pengembang dapat mengembangkan model AI yang kompleks untuk berbagai aplikasi, mulai dari pengenalan gambar hingga analisis sentimen. Selain itu, Python juga digunakan dalam pengembangan permainan. Dengan bantuan library seperti Pygame, pengembang permainan dapat membuat permainan yang menarik dan interaktif dengan mudah menggunakan Python. Dan tidak hanya itu, Python juga berguna dalam otomatisasi tugas-tugas sehari-hari. Dengan library seperti Selenium, Pyatogi, dan Pandas, Python dapat digunakan untuk membuat skrip otomatis untuk berbagai tugas, seperti pengujian perangkat lunak, pengelolaan file, atau bahkan pengiriman email otomatis. Dengan beragam penerapan ini, Python telah menjadi salah satu bahasa pemrograman yang paling populer dan relevan dalam berbagai aspek kehidupan kita saat ini.